Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang Allah muliakan, para pecinta ilmu tauhid, selamat berjumpa kembali dengan kami menjelaskan ilmu tauhid dari kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah. Mudah-mudahan penjelasan yang lalu masih diingat dan kita akan lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, di mana episode yang lalu kita sudah menjelaskan tentang apa tuduhan kaum Mu'tazilah terhadap Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan keimanan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 7 sifat ma'ani yang semua sifat ini qadim, tidak hadis, karena mustahil Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang hadis. Nah, tuduhannya itu kemarin sudah kita jelaskan, berarti kata Mu'tazilah, Ahlussunnah itu mengimani adanya 8 zat yang qadim, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala dengan 7 sifatnya, sementara kaum Nasrani saja yang mengakui 3 yang qadim sudah masuk ke dalam kelompok kafir. Ini syubha atau tuduhan dari Mu'tazilah, dan pada episode kali ini kita akan coba jelaskan sesuai dengan teks yang ada dalam kitab Syarah Al-Kharidah Al-Bahiyah ini. Mari kita ikuti bersama penjelasan penulis kitab ini. Wa in hasila arad, itu bahwa kesimpulannya dari bantahan terhadap tuduhan Mu'tazilah tersebut sebagai berikut. Bantahannya Mu'tazilah yang menuduh bahwa Ahlussunnah mengakui ada 8 zat yang qadim. Annal mahzur al-mubtil lit-tauhid, bahwa sesuatu yang terlarang, pemikiran yang terlarang, keimanan yang terlarang, al-mubtil lit-tauhid, yang membatalkan tauhid adalah innama huwa ta'addudul qudama al-mutaghayyirah al-munfakkah. Jadi keyakinan yang membatalkan tauhid itu tentang adanya yang qadim lebih dari satu, ada ta'addudul qudama al-mutaghayyir al-munfakkah, adanya zat-zat yang qadim yang masing-masing itu independen, itu mutaghayyirah, berbeda, munfakkah, masing-masing punya eksistensi tersendiri. Jadi ketika misalnya orang Nasara mengimani adanya 3 Tuhan, mereka mengimani adanya 3 zat yang 3 itu masing-masing independen satu sama yang lainnya, memiliki eksistensi masing-masing. Nah, inilah keimanan yang membuat tauhid kita batal, gitu. Yang munfakkah, 3 zat ini munfakkah, semuanya terpisah, punya eksistensi masing-masing. Nah, ini jawabnya. Wasifatul ma'ani. Nah, ini penjelasan Musad ini sangat baik sekali. Adapun sifat ma'ani yang 7 yang kita yakini sifat itu adalah sifat qadim, laisat kadzalik, tidak merupakan tidak sama dengan eksistensi yang terpisah. Jadi kalau misalnya Nasrani mengimani 3 zat yang qadim, tapi kalau kita Ahlussunnah mengimani zat yang qadim, zat Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga 7 sifatnya yang qadim, sifat-sifat ini tidak merupakan eksistensi yang terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Itu pada dasarnya seperti itu. Wa qiyamuha bidzat, ya kan? Wa qiyamuha bidzat, dan melekatnya sifat-sifat ini bidzat pada zat Allah Subhanahu wa taala, layak tadi imkanaha, itu kan, layak tadi imkanaha. Oleh sebab itu, karena sifat-sifat ini berada pada zat Allah Subhanahu wa taala qadim, maka yang membuat sifat-sifat ini tidak lagi merupakan sifat yang mungkin. Jadi kalau orang-orang Nasrani meyakini ada 3 Tuhan yang masing-masing memiliki independensi masing-masing dan memiliki eksistensi masing-masing, dan ini bertentangan dengan akidah tauhid. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mengimani, gitu kan, bahwa zat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wajibul wujud, yang memiliki eksistensi. Adapun sifat-sifatnya tidak memiliki eksistensi sendiri, karena semuanya melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha qadim, sehingga sifat-sifat ini qadim. Oleh sebab itu kata pengarang buku ini, kitab ini, wa anal qaul bi imkaniha syani'un. Kalau kita mengatakan bahwa sifat-sifat itu mungkin padahal dia melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, begitu, maka itu sebuah pendapat yang tidak masuk akal, yang sangat jelek. Oleh sebab itu, kita di sini bisa membedakan antara wujud eksistensi 3 Tuhan dengan wujud zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang qadim. 7 ini sangat berbeda, karena 7 sifat ma'ani yang qadim ini bukan merupakan eksistensi wujud tersendiri, karena dia tidak terpisah dari zat. Sedangkan dalam keyakinan Nasrani,
tiga zat ini, tiga oknum dalam ketuhanan mereka masing-masing memiliki eksistensi yang berbeda-beda gitu. Oleh sebab itu kita sudah menemukan penjelasannya dari Ahlussunnah sedemikian untuk membantah Mu'tazilah. Wa aku katakan innal mawjudal kharij, wujud di luar artinya di luar pikiran sudah mewujud menjadi sesuatu, imma ayyakuna wajiban li dzatihi, gitu. Wujud ini apakah wajibul wujud wajib karena wa minal badihi anna wajibal wujud li dzatihi huwa ma law nazara ila dzatihi min haitsu hiya dzatuhu lakana mawjudan. Jadi wujud ini semuanya dari sisi bukan hanya akli tapi sudah ada wujud dalam sebuah wujud yang menjadi eksistensi. Kalau dia wajibul wujud gitu kan, maka dia mau dilihat dari sisi manapun dia adalah wajibul wujud gitu kan. Dia tidak membutuhkan yang lainnya. Fayazamu ayyakuna mustaqilan amma adahu mustaqilan fi dzatihi biwujudihi. Kan law kana mawjudan gitu kan. Fayazamu ayyakuna mustaghniyan amma adahu. Karena Allah jika zat wajibul wujud ini ada dengan zatnya, dengan dirinya, maka dia tidak butuh dari apapun selainnya, karena mustaqil bi dzatihi, independen wujudnya biwujudihi dan wujudnya. Di anna makna kaunil mawjud wajibul wujud li dzatihi. Karena makna wajibul wujud li dzatihi, wajibul wujud dengan zatnya itu adalah kaunu ainihi atau kaunuhu ainu wujudihi, bahwa wujudnya itu adalah atau wajibul wujud itu merupakan zat atau wujudnya zat Allah Subhanahu wa taala, au kaunuhu illatan tamatan wujudi, di mana zat Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadi ilat bagi wujudnya sendiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Bi makna annahu bidzatihi, bahwa zat yang wajib wujud dengan zatnya, biqatin nazar an jami' mulahazat kafin intiza'il mafhum al-wujud al-mushtarak. Dengan zat ini, maka kita memahami bahwa kita menafikan adanya dualisme gitu kan, atau adanya keterbilangan dari wajibul wujud. Falau kanat sifatu mawjudatan fil kharij. Nah ini penjelasannya. Jika sifat-sifat itu mawjudatan fil kharij, ada di luar, muta'addidatan, kemudian jumlahnya banyak, wa anna qidamaha dzatiyun, kemudian qadimnya itu adalah zati dengan dirinya, yazamu an takuna kullu wahidatin minhu wajibul wujud li dzati. Maka kalau seperti itu, maka sifat-sifat itu menjadi wajibul wujud, mustaqillan bi wujudihi, yang independen, mustaghniyan amma adahu, dia tidak membutuhkan apapun yang lainnya. Fatakunu sifatu mawjudatan biduni adzati mustaqillatan anha. Maka yang seperti ini, kalau wujud itu ya ada di luar, sifat-sifat ini ada di luar, memiliki eksistensi, kemudian kita anggap sebagai wajibul wujud, dia memang tidak membutuhkan yang lainnya. Tapi kita semua mengetahui bahwa zat itu tidak terpisah dari zatnya, sehingga tidak ada ta'addudiyah di situ pada eksistensi, karena sifat ini ada melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, ini penulis buku ini menjelaskan, setelah menjelaskan bahwa sifat-sifat itu qadim dan berbeda dengan eksistensi, tidak memiliki wujud yang terpisah, maka dia menjelaskan bahwa di alam raya ini ada wujud, wajibul wujud, yang namanya wajibul wujud itu dia tidak membutuhkan yang lain-lainnya. Adapun sifat yang banyak tadi itu, dia tidak memiliki eksistensi sendiri dan dia melekat pada zat wajibul wujud dan dia memiliki sifat qadim. Demikian, mudah-mudahan penjelasan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.